Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini saya berkesempatan didatangi oleh teman saya dari Was-Was. Dan jika kalian menyaksikan ini, artinya tayangan ini juga akan ada muncul di infotainment Was-Was dan bisa kalian nikmati juga di YouTube channel mereka. Kita akan sama-sama ngobrol. Ini akan lama sekali karena saya akan baca 9 kartu, tidak tanggung-tanggung. Mungkin ini termasuk ramalan terpanjang saya, tapi kenapa? Kalian akan segera tahu. Yang pertama adalah karena banyak sekali netizen yang menyerang saya, membuli saya karena saya termasuk yang dianggap tidak memberikan berita yang positif tentang Leslar atau Lesti dan Rizky Bilar. Nah, I feel you. Saya merasa banget kalau itu idola kalian dan kalian kecewa, it's okay. Tapi bagaimana lagi, saya nggak mungkin juga bohong. Dan saya juga di situ cerita kalau mereka ini tidak akan berencana menikah. Dan terus kalian juga marah sama saya karena kalian yang berharap kalau mereka bersama, terus kemudian ternyata saya bilang enggak. Terus kalian yang tadinya itu subscribe, saya jadi nggak subscribe. Yang tadinya setuju sama ramalan saya, terus tiba-tiba sekarang jadi bijak dan ngomong, ingat kak, semua nasib itu ada di tangan Tuhan. Terus ada yang menasihati saya untuk lebih rajin beribadah dan ya, maksudnya begini. Yang pertama adalah satu, saya ini nggak berusaha mendahului Tuhan. Saya membaca kartu, dan kartu tersebut menunjukkan sebuah tanda yang biasanya itu tandanya akan tepat dan akurat. Bahkan 3 tahun yang lalu pun saya pernah meramalkan bahwa Lesti dan Rizky yang Ridho ya, itu tidak akan menikah karena salah satunya akan tidak sabar dan menikah duluan, dan ternyata itu kejadian. Dan dulu waktu saya mengatakan itu juga saya dibully, saya dikata-katain dan sebagainya, dan akhirnya kejadian, mereka nggak menikah. Terus baru sekarang kalian semua baru bilang, oh ternyata bener ya, ternyata ini yang dimaksud sama Kak Denny Darko. Oh ternyata ramalannya nggak pernah meleset. Ini sejak kemarin meramalkan Jupe kayaknya ramalan selalu benar. Saya tuh sebenarnya benci kalau ternyata ramalan saya benar tapi nggak sesuai dengan keinginan netizen. Aku tuh pengen nangis rasanya. Aku tuh pengen nangis rasanya. Cuma nggak, maksudnya di sini saya bingung harus seperti apa, tapi ya sudah. Dan ini karena permintaan juga dari Was-Was, saya akhirnya membukakan kartu. Saya nggak pernah bilang kalau mereka tidak mungkin bisa menikah, karena takdir itu milik Tuhan dan takdir itu bisa dirubah asalkan siapapun yang menginginkan itu untuk berubah memohon kepada Sang Kuasa. Ya karena beliau yang punya semuanya, ya kan hak dia mau dirubah atau tidak. Nah, tapi yang saya lihat dari tanda-tanda kok mereka ini belum akan menikah dan tidak akan menikah. Tapi saya menarikan tanda dengan harapan satu hal. Jika ternyata mereka ini akan menikah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Oke, saya ulangin sekali lagi ya. Kalau mereka ini harus menikah, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Oke, ramalan ini adalah tentang itu. Dan tidak tanggung-tanggung saya akan lihat dari orang tua Lesti, dari Lesti, dan dari Rizky Bilar. Oke, jangan ditanya orang tuanya Rizky Bilar, karena orang tuanya Rizky Bilar sebenarnya setuju-setuju aja. Ini adalah 3 pihak yang sebenarnya tidak ingin menikah. Betul sekali, Rizky dan Lesti ini sampai sejauh ini hanya ingin temenan. Mereka ini hanya ingin hubungan ini mesra, dan mereka itu memerankan apa yang mereka ingin lakukan dan apa yang ingin kalian lihat. Tapi sejauh ini mereka ini hanya temenan. Nah, kalau mereka ingin terus kemudian jadian beneran dan menikah, ini yang harus mereka lakukan. Dan saya pikir ini adalah satu sinyal kuat agar mereka memang benar-benar menikah. Oke, saya akan bacakan. Yang pertama, ini datang dari orang tua Lesti. Yang pertama adalah, ini ada kartu The Four of Swords. 4 pedang, di mana ada, ini sebenarnya bukan gambar orang tidur, tapi sebuah makam. Jadi ini adalah keranda. Biasanya kalau bangsawan, raja kalau meninggal, dia akan mendapatkan patung yang serupa dengan dirinya dalam kondisi paling gagah dan saat dia masih muda. Dan ini petinya terbuka sedikit dan pedangnya ini tampak digantung, dan satu lagi diletakkan di sebelah kirinya. Ini artinya adalah istirahat sejenak atau tidak berpikir sesuatu yang selama ini difikirkan, dan fokus kepada diam dulu aja, coba dihitung lagi apa yang dilakukan dan betul atau tidak melakukan ini. Saya lihat dari orang tua Lesti. Orang tua Lesti ini punya stereotip tertentu tentang sebuah calon menantu, tentang siapa yang harus mendampingi Lesti.
Dan apparently, sepertinya Rizky Bilar ini bukan salah satunya atau not even close. Nah, kalaupun ternyata kalian lihat apa yang kalian lihat di sosial media atau lihat di tayangan YouTube dan sebagainya, percayalah itu hanya konten. Tapi di hati mereka sebenarnya mereka ini belum ada srek. Bahkan masih akan lebih srek Rizky yang dulu. Tetapi kalau mereka mau membuang jauh-jauh stereotype itu tadi dan lebih menerima Rizky ini apa adanya dengan apa yang dia punya, latar belakang budaya, semua yang dia punyai itu tadi. Dan saya pikir untuk sekali ini saja, Lesti ini yang biasa dididik keras, biasa dijadikan tulang punggung keluarga, dan memang dididik untuk mengutamakan keluarga, ini dikasih satu kesempatan untuk Dedek coba pilih sendiri deh, coba dilihat dulu yang sekarang ini. Karena sepertinya ini hubungannya itu hubungan kayak Lesti nanya ke orang tuanya. Orang tuanya ini walaupun bicaranya itu menyerahkan pada Lesti, tapi sebenarnya mereka itu di belakang layar itu menasehati sekali putri tercintanya ini tadi. Jadi yang saya lihat di sini adalah coba berhenti dulu, kasih kesempatan Lesti untuk melihat situasi sekarang ini. Dan jika ternyata memang memungkinkan untuk punya hubungan serius dan akhirnya menikah, kenapa enggak? Ini yang saya lihat, dan saya lihat ini juga satu hal yang pasti banyak kalian alami. Orang tua kalian kalau diajak ketemu sama pacar kalian akan biasa-biasa aja, tapi di belakang, emang gak ada yang lain deh, emang gak ada yang lain kak, mama sih srek, tapi kamu udah pikir baik-baik. Itu sebenarnya orang tua kalian itu berusaha untuk meminta kalian cari yang lebih baik. Tapi sekarang kalau kondisinya seperti sekarang ini, masa ini gak baik sih? Dengan viewers YouTube yang, wah gila, itu luar biasa, ini fenomenal. Bahkan Atta Halilintar dan Aurel pun jadi kandas karena mereka berdua ini. Ini fenomena yang luar biasa, yang benar-benar menggulung semuanya. Billy dan Amanda itu orang hampir lupa. Bahkan kalau mau membicarakan masalah, ini pokoknya sesuatu yang luar biasa dan fenomenal. Nah, untuk Bapak, Ibu, orang tua Lesti, mohon difikirkan, coba kasih kesempatan Lesti berpikir untuk kali ini dulu deh. Ya, kalau memang ternyata cocok, kenapa enggak? Oke? Nah, ingat loh ya, saya nggak pernah bilang kalau saya nggak pengen mereka menikah. Sebenarnya saya ini yang malah pengen mereka ini menikah. Tapi ya, mereka sendiri ini yang merasa kalau mereka ini datang dari dua latar belakang yang berbeda itu tadi loh. Nah, jadi maksudnya jangan menganggap saya ini berseberangan dengan kalian, oke? Yang satu itu. Nah, yang kedua, itu tadi stereotyping. Jadi ada satu judging atau satu penghakiman bahwa mungkin seperti ini, sebagai contoh misalkan, wah ini kayaknya ilmu agamanya belum terlalu dalam seperti itu. Padahal kan sebenarnya bisa dipelajari. Ini hanya perumpamaan loh ya. Atau misalkan, ya orangnya kok tampak nggak religius ya. Lah, ya itu kan sebenarnya cuman kulit aja. Siapa tahu memang kenyataannya bahkan bisa saja nanti akan lebih religius saat mereka setelah menikah. Atau kalau bisa jangan pacaran lah, kan kita ini orang timur jadi nggak mengenal adat, misalkan pergi liburan bareng-bareng lah, kalau emang pacaran tidurnya di mana dan sebagainya. Nah, pengennya itu langsung menikah dan sebagainya lah. Kalau memang seperti itu ya udah cepetan menikah aja gitu. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya stereotyping itu yang menghalangi mereka berdua ini untuk bersama. Jadi saran saya adalah untuk orang tua Lesti adalah menghindari stereotyping ini tadi. Bahwa memang ternyata Rizky Bilar ini berbeda dengan Rizky Ridho, berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi ya terimalah Rizky Bilar sebagai Rizky Bilar yang memang ya dia ini anak baik kok. Cuman ya memang mungkin datang dari budaya yang sedikit berbeda. Jadi saya pikir sih sebenarnya it's okay kalau diterima. Dan ini sebenarnya adalah kunci agar mereka bisa lebih menerima dan semoga ini akan berakhir di pernikahan yang kalian inginkan. Oke. Nah, yang berikutnya lagi adalah kalian lihat di YouTube ini sering datang ke rumah, terus bawain makanan, terus ketemu dan sebagainya. Pada kenyataannya mereka ini jarang ketemu. Nah, mereka itu harus lebih sering untuk datang. Zaman dulu itu saya pernah punya mantan, saya datang, saya bawain martabak orang tuanya. Itu mirip sama orang tua kalian ya, zaman dulu banget gitu. Kenapa martabak ya? Karena martabak di setiap ujung gang itu orang selalu jualan gitu. Nah, tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah di bagaimana cara kita agar kita ini bisa mendekati kedua orang tua orang yang kita sayangi. Kalian pasti mengalami hal seperti ini. Kalian juga pasti ngerasain dong kalau misalkan orang tua kalian pun juga waktu dulu bapak datang ke rumah ibu kalian bawain sesuatu, itu harus melewati
bodyguardnya yaitu ya kakek nenek kalian ini tadi. Nah, jadi perlu PDKT, perlu satu usaha dan saling mendengarkan. Dan ini harus saling dan sering agar mereka ini bisa menjajaki kemungkinan untuk memang saling mendekati dan kemudian akan bisa menikah. Yang saya lihat di sini ini belum ada dan ini semua hanya keperluan konten. Dan kalau ini memang mau dilakukan, saya yakin sebenarnya mereka ini cocok dan bisa menikah. Ini yang saya lihat. Nah, itu dari orang tua Lesti. Ingat, karena 3 tahun yang lalu kalau kalian mau cari, oke, kata kuncinya, videonya, kalau nggak nanti saya tayangin deh setelah ini. Saya sengaja matikan monetize-nya karena bukan video punya saya. Cari saja rumah seleb atau rumah Mama Ami ya, waktu itu saya lupa. Di situ saya meramalkan Lesti dan Rizky Ridho, dan saya ramalkan kalau mereka ini salah satunya akan nggak sabar terus kemudian menikah dengan yang lain. Nah, kalian akan lihat di situ. Nah, saya sebenarnya benci kalau saya harus benar, dan saya lebih seneng kalau ternyata benar, ramalan saya salah dan orang ini sampai akhirnya menikah. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi Lestinya. Apa yang harus dilakukan Lesti kalau seandainya mereka ini akan menikah seperti keinginan kalian? Nah, yang pertama adalah Lesti saat ini itu sedang ada di puncak karir. Dia ini di titik yang paling beruntung. Ini momentum. Kalau kalian nggak ngerti momentum, kalau misalkan mobil mulai jalan terus kalian kayak dihentak ke depan, nah itu adalah titik dimana kalian itu ngerasa kayak didorong. Setelah itu kan rasanya biasa aja, karena momentum itu munculnya memang di awal. Nah, kalau momentum ini dipergunakan dengan tepat, Lesti ini akan bisa the next Nagita Slavina, dan Rizky Bilar ini bisa the next Raffi Ahmad, atau mungkin Atta Halilintar juga. Jadi kalau saya lihat, sebenarnya mereka berdua ini adalah di titik yang sebenarnya sudah bagus, terutama Lesti. Lesti belum pernah sebersinar ini di seluruh karirnya. Oke, Lesti suaranya bagus, oke, Lesti punya kepribadian yang bagus, tapi ini bukan tentang suara, bukan tentang kepribadian. Ini adalah God given, ini pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ini sesuatu yang nggak bisa, YouTube pun nggak ngerti kenapa kalian semua nonton mereka berdua. Kenapa jadi trending? Kenapa trending 1-10 itu selalu ada Leslar? Dan kalian lihat banyak sekali peramal-peramal kemudian dadakan setiap kontennya membahas tentang mereka. Saya pun terpaksa juga harus begitu. Ini satu hal yang ini force of nature, orang nggak akan bisa mengendalikan. Jadi kalau saya pikir kalau seandainya Lesti saat ini mengharapkan akan terjadi yang seperti ini lagi, belum tentu akan ada. Belum tentu akan ada the next Rizky Bilar, belum tentu akan ada bersinar seperti sekarang. Dan saya pikir kalau seandainya sekarang menikah, ini adalah kesempatan disisit, kejar. Sebenarnya ini adalah alasan yang paling tepat. Dan yang berikutnya ini adalah Lesti stop memilih antara keluarga dan Rizky Bilar karena memang ini nggak untuk dipilih. Yang saya lihat ini sebenarnya dua hal ini saling bisa melengkapi. Nah, selama ini Lesti atau Dede ini melihat bahwa bukan seperti ini yang diinginkan oleh orang tua. Jadi kayaknya Dede harus fokus kepada karir yang sekarang ini aja. Kalau memang orang-orang suka, ya udah yuk bikin video klip part 1, part 2, part 3, part 4 terus seperti itu. Nanti ada tawaran sinetronnya main dan sebagainya. Tapi please lah, apa kamu nggak capek kalau memang ternyata ya Rizky ini lumayan baik? Nah, ini bukan lumayan baik, ganteng, berbakat, dan kenapa nggak udah dibenerin aja deh gitu loh. Toh orang-orang yang lain yang awalnya settingan kayak Atta Halilintar dan Aurel terus jadi akhirnya beneran, itu juga akhirnya mereka nggak menyesal dan akhirnya mereka happy kok. Aku pikir kalian ini bisa jadi the next itu tadi, Atta Halilintar dan Aurel ini tadi, sehingga akan bisa bersama dan semua orang akan benar-benar mendoakan gitu loh. Ini kan luar biasa banget kalau seandainya kalian bisa bersama. Ini satu hal yang juga saya pikir udah nggak usah dipilih lagi deh, belum tentu akan datang yang sebaik ini juga nanti gitu. Ya mungkin ini bukan pilihan kamu, ini mungkin bukan tipe kamu, tapi it's okay juga kok, kamu bisa menyesuaikan juga. Dan saya pikir kartu ini menunjukkan bahwa mereka berdua ini memang nggak untuk dipilih. Dan kamu sekarang saat ini bingung dan bimbang mendengarkan jutaan orang di Indonesia yang doain kalian berdua, tapi juga dengerin manajer kalian yang bilang udah nggak apa-apa, terusin aja ini semua, terusin settingan ini dan sebagainya. Itu apa nggak capek dan menghabiskan waktu? Daripada ngabisin waktu, mendingan berhubungan aja sekarang. Kalau nggak cocok nanti tinggal pisah. Kalau cocok kan siapa tahu menikah dan ini tambah besar. Ini luar biasa. Dan saya pikir Lesti nggak harusnya menutup mata dan memegang pedang ini, tapi gunakan pedang ini dengan sebaik mungkin membuka mata kamu. Dan lihat lautan di belakang kamu ini amat luas dan seluas itu karirmu nanti. Nah, yang berikutnya lagi ini adalah ketakutan bahwa Lesti ini saat ini masih menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga dia ini berpikir kalau
umur masih segini kayaknya nggak pantas juga lah, keluarga belum happy. Keluargamu tuh udah happy banget. Mereka udah mengalami yang dinamakan naiknya tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya dari sejak pertama kamu memenangi kontes itu tadi. Dan saya pikir ini saatnya kamu mikirkan tentang diri kamu, dan malah kalau kamu mikirin keluarga, dengan kamu jadian dan akhirnya nikah dengan Rizky Bilar, ini semua akan menjadi lebih terang benderang lagi. Ini akan lebih luar biasa lagi. Bahkan saya pikir kamu berdua ini mungkin nggak perlu orang TV yang mulai ngelarang-larang ya buat muncul di TV lain ya. Mulai dihalang-halangi ya. Kalian kan under TV I dan S, jadi nggak boleh pindah ke ini, kan kalian dipopulerkan oleh kami. Apa nggak capek seperti itu? Saya pikir kamu ini dengan semua subscriber kamu bisa keluar, kamu bisa bikin manajemen baru, kamu bisa bikin sinetron seri sendiri, lagu sendiri, semua bisa dibikin. Kalian tahu, kalian bahkan mungkin lebih besar daripada TV itu tadi saat ini ya. Dan saya pikir itu udah cukup kok buat kalian. Jadi kalian ini, kalau saya pikir ini udah cukup, dan selama bertahun-tahun ke depan ini keluarga kalian akan lebih daripada happy kok. Apalagi kalau kalian bisa bersama. Nah, yang berikutnya lagi nih saya pengen baca. Kalau kalian sudah tahu dari sisi Lesti, nah sekarang kita akan lihat dari sisi Rizky Bilar. Kira-kira apa yang harus dilakukan Rizky Bilar kalau seandainya mau mereka ini menikah? Nah, siap? Jadi kalau saya lihat, kamu lihat bahwa wanita ini hanya bisa meloloskan diri dengan menggesekkan tali yang melilit badannya ke pedang-pedang yang ada di sekitar mereka. Dan kalau ini digesekkan, tali ini terbuka. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kamu ini udah terkenal banget gara-gara hubungan ini.